Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ani UMT. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang analisis bivariat data numerik dengan numerik, uji korelasi dan regresi linear sederhana. Tapi sebelum itu mohon dukungannya supaya video ini lebih berkembang lagi dan juga bermanfaat untuk yang lainnya. Jangan lupa memberikan like, subscribe, and share. Terima kasih. Sama halnya dengan pembahasan kita sebelumnya ya, sebelum pembahasan video ini ya, saya di sini juga menampilkan tabel ya, prasyarat atau jenis-jenis uji apa yang akan kita gunakan ya pada saat kita mau melakukan uji analisis bivariat. Di sini ada beberapa pilihan untuk melakukan uji statistik ya, sudah saya kelompokkan ya. Kali ini pembahasan kita tentang uji korelasi dan regresi ya. Jadi dengan data skala pengukuran variabel independen dan dependennya itu adalah data numerik dan numerik. Ya, kalau misalnya kita mau melakukan uji korelasi, di sini ada dua jenis uji yang bisa kita gunakan. Sebenarnya ada tiga ya jenis uji. Yang pertama itu percent product moment, kedua itu segment rank, kemudian yang ketiga itu adalah kendal. Tapi pada tabel ini saya hanya memaparkan dua ya. Kenapa hanya dua? Karena biasanya yang kita gunakan ini khusus untuk penelitian kesehatan, lebih ke arah product moment ya, persen product moment dan statement rank ya. Untuk pengujian atau jenis uji yang kita gunakan khusus untuk persen product moment ini biasanya kita gunakan apabila datanya itu berdistribusi normal ya, maka kita gunakan parametrik ya, persen product moment. Nah, kalau misalnya sebaliknya tidak berdistribusi normal, maka yang digunakan itu adalah statement rank ya dan parametrik. Nah, untuk uji regresi ya, sama dengan data numerik ya, sama numerik, baik itu uji parametrik ataupun non parametrik ya, sama-sama menggunakan uji regresi. Nah, langsung saja ya membahas tentang uji korelasi dan uji regresi linear sederhana ya. Sebenarnya kita sering sekali melakukan penelitian, kemudian kita ingin mengetahui hubungan antara dua variabel yang berjenis numerik dan numerik. Nah, misalnya nih salah satu contoh penelitiannya itu adalah hubungan berat badan dengan tekanan darah, hubungan umur dengan kadar Hb misalnya atau yang lainnya gitu. Nah, jadi untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Nah, untuk hubungan antara dua variabel numerik ini dapat dihasilkan dua jenis penelitian. Jadi ada dua tujuan, apakah kita ingin mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara dua variabel tersebut, atau kita ingin mengetahui bagaimana sih bentuk hubungan kedua variabel tersebut. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui derajat atau kekuatan hubungan, berarti yang kita gunakan itu adalah uji analisis korelasi. Nah, sementara kalau misalnya kita ingin mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel tersebut, maka uji yang kita gunakan itu adalah analisis regresi. Ya, nah, baik uji korelasi dan uji regresi ini sama-sama membutuhkan uji prasyarat ya. Jadi uji prasyaratnya sama seperti video sebelumnya yang uji ANOVA ya. Jadi ada uji normalitas, uji homogenitas, ya, uji linearitas. Nah, kalau misalnya pada
pada penelitian ini ya, penelitian sebelumnya kan kita menggunakan uji homogenitas. Pada kesempatan ini kita menggunakan uji normalitas ya, yang mana uji normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah ada data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Jadi nanti kita tentukan kita mau menggunakan uji apa ya, apa persen product movement atau specimen rank ya, dari hasil uji prasyarat ini. Nah, kemudian korelasi ya, di samping dapat untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara dua variabel ini ya, korelasi ini juga berfungsi untuk mengetahui arah hubungan dua variabel ya, variabel numerik. Jadi arahnya kemana. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan penelitian untuk mengetahui mana arahnya ya, maka kita gunakanlah analisis korelasi ya. Nah, kalau misalnya ada judul apakah mempunyai derajat yang kuat atau lemah ya antara dua variabel yang akan kita teliti, atau apakah ada hubungan kedua variabel tersebut berpola positif atau berpola negatif, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk mengetahui korelasi antara kedua variabel itu, maka kita lakukanlah uji scatter ya, nanti di SPSS kita terapkan. Nah, ini ada beberapa gambaran yang scatter plotnya ya. Yang pertama itu adalah bila semua koordinat X, Y terletak pada satu garis lurus, maka hubungan kedua variabel tersebut dinyatakan sempurna. Nah, seperti gambaran seperti ini ya. Jadi dia kalau misalnya korelasi sempurna positif, maka dia arahnya itu ke atas ya. Jadi diikuti dengan variabel Y naik, mau diikuti dengan variabel X. Jadi variabel X-nya naik juga, Y-nya juga naik. Tapi kalau misalnya korelasinya sempurna negatif, dia justru turun ya, gitu, turun arahnya. Kemudian maksudnya ini turun kalau Y-nya turun, variabel Y turun, tapi X-nya dia justru menaik, jadi tidak searah ya. Kalau misalnya yang tadi korelasi sempurna apabila variabel satu diikuti kenaikan variabel yang lainnya. Tapi kalau misalnya yang korelasi sempurna negatif, variabel salah satu variabel naik tapi tidak diikuti dengan variabel yang lain ya, variabel yang lainnya itu bisa turun gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu sebaliknya, bila koordinat XY menyebar di semua area grafik dan tidak menunjukkan bentuk tertentu ya, maka kedua variabel tersebut dinyatakan tidak ada hubungan ya. Nah, gambarannya seperti ini ya, tidak ada hubungan atau tidak ada korelasi antara dua variabel tersebut. Dan yang ketiga itu adalah koordinat XY menyebar dalam bentuk elips. Jadi bentuknya itu elips, tidak menyebar, maksudnya tidak menyebar kemana-mana ya. Jadi dia bulat aja seperti elips. Maka kedua variabel tersebut dinyatakan memiliki hubungan tapi tidak sempurna ya. Seperti ini gambarannya. Nah, untuk selanjutnya itu, nah kalau misalnya kita ingin mengetahui arah hubungan kedua variabel ya, variabel X dan variabel Y, apakah dia positif atau negatif ya. Kalau misalnya dia positif berarti searah, kalau misalnya dia negatif berarti tidak searah ya, dia berlawanan. Nah, maka ya yang pertama itu kedua variabel dinyatakan memiliki hubungan searah bila gambar menunjukkan jika nilai X bertambah, nilai Y-nya juga bertambah ya, seperti ini ya. Nah, yang tadi yang sempurna sebenarnya arahnya sama ya, yang dengan sempurna, tapi ini kan lebih banyak gitu ya, makin bertambah. Yang berikutnya itu sebaliknya ya, kedua variabel dinyatakan memiliki hubungan negatif bila scatter plot menunjukkan
nilai X bertambah akan diikuti oleh penurunan dari nilai Y ya. Itu sama juga dengan korelasi sempurna tadi ya, korelasi negatif sempurna, tapi nilainya lebih banyak. Oke, untuk selanjutnya itu pembahasan tentang koefisien korelasi ya. Tadi kita lihat dari scatter plot ya. Nah, sekarang kita lihat dari koefisien korelasi dari hubungan dua variabel. Nah, ya, jadi menggunakan uji korelasi koefisien ya, koefisien korelasi. Nah, di sini disimbolkan dengan huruf R ya. Nanti dilihat hasil outputnya, R-nya itu ya, R kecil itu menandakan bahwa koefisien korelasi. Biasanya nilai korelasi ini berkisar 0 sampai dengan 1 ya. Hasilnya juga bisa positif dan negatif. Nah, kalau misalnya untuk hasil positif negatif bisa minus 1 sampai dengan plus 1 ya. Nah, untuk hasilnya hasilnya itu nilainya ya, R itu 0 kalau misalnya tidak ada hubungan linear ya. Tadi kan digambarkan dengan grafik ya. Nah, ini untuk kita lihat dari koefisien korelasi dari angkanya ya. Kemudian R minus 1 hubungan linear negatif sempurna. Nah, ini terjadi hubungan bertolak belakang antara variabel X dan variabel Y. Bila variabel X-nya naik, maka variabel Y-nya turun ya. Nah, seperti itu. Nah, ini misalnya semakin bertambah umurnya, maka semakin rendah kadar Hb-nya. Nah, untuk yang berikutnya itu, kalau misalnya kita peroleh nilai R-nya itu positif 1, di hubungan linearnya positif sempurna. Nah, ini terjadi hubungan searah variabel X dan Y. Bila variabel X naik, maka variabel Y juga naik. Nah, contohnya, semakin bertambah berat badannya, maka semakin tinggi tekanan darahnya. Nah, sehubungan dua variabel secara kualitatif ya juga bisa kita lihat atau kita bagikan 4 area ya. Kita lihat nanti hasil hubungannya dari hasil angka R-nya. Kalau misalnya R-nya itu 0,00 sampai 0,25, maka artinya tidak ada hubungan atau hubungannya rendah atau lemah ya. Kalau misalnya nilai R-nya itu 0,26 sampai 0,50, ini artinya hubungannya itu sedang. Kalau nilai R-nya 0,51 sampai 0,75, berarti hubungannya itu kuat ya, korelasinya kuat. Nah, kemudian kalau nilai R-nya nanti itu 0,76 sampai 1,00, artinya hubungan sangat kuat atau hubungan sempurna ya. Kemudian setelah itu kita lakukan uji hipotesis ya. Nah, untuk uji hipotesis dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan membandingkan nilai R hitung dengan R table. Yang kedua, menggunakan pengujian dengan pendekatan distribusi T ya. Ini bisa kita terapkan. Ini di biostatistik sudah diterapkan juga ya secara manual. Kemudian kita bisa menganalisis ya lebih lanjut untuk memprediksi atau memperkirakan berapa sih nilai Y, tapi dengan syarat jika nilai X-nya itu sudah diketahui. Kemudian prediksi dapat dilakukan jika kita mempunyai persamaan garis lurus yang biasanya disebut dengan istilah regresi linear. Nah, untuk regresi linear ini merupakan salah satu alat ya, merupakan satu alat yang dapat digunakan dalam memprediksi permintaan di masa yang akan datang
Jadi berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terkait. Nah, pada dasarnya ini analisis regresi dan analisis korelasi ini ya, dua uji statistik ini ya mempunyai hubungan yang sangat kuat ya, mempunyai keterkaitan antara keduanya. Jadi setiap uji regresi itu biasa membutuhkan uji korelasi terlebih dahulu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau melakukan uji korelasi, belum tentu ya kita harus melakukan uji regresi. Atau misalnya nih, kita teruskan pada uji regresi korelasi yang tidak dilanjutkan dengan uji regresi itu adalah uji korelasi yang kedua variabelnya itu tidak mempunyai hubungan fungsional ya, nggak ada hubungan sebab akibat antara dua variabel itu ya. Nah, kemudian untuk jenis analisis regresi itu ada dua ya, analisis regresi linear sederhana sama analisis regresi berganda. Nah, kali ini ya, untuk pembahasan kali ini kita hanya membahas jenis regresi sederhana ya. Sementara untuk regresi berganda insya Allah akan kita bahas pada video selanjutnya. Seperti sudah kita uraikan tadi ya, bahwa analisis hubungan dua variabel dapat digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan dua variabel, yaitu dengan menggunakan analisis regresi. Maka analisis regresi ini dapat digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara dua atau lebih variabel. Tujuannya apa? Nah, tujuannya itu adalah untuk membuat perkiraan atau prediksi nilai suatu variabel. Nah, variabelnya apa? Variabel dependen ya. Nah, melalui variabel lain. Variabel lainnya itu adalah variabel independen. Nah, ini sebagai contoh, misalnya kita ingin melakukan penelitian atau ingin menghubungkan dua variabel numerik berat badan dan tekanan darah. Dalam kasus ini berarti berat badan sebagai variabel independen dan tekanan darahnya itu sebagai variabel dependen. Nah, sehingga dengan uji regresi ya, kita dapat memperkirakan besarnya nilai tekanan darah bila diketahui data berat badannya ya. Nah, kemudian untuk melakukan prediksi kita gunakan persamaan garis yang dapat diperoleh dengan berbagai cara metode. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan yang sering digunakan oleh peneliti itu adalah dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square. Nah, metode ini merupakan suatu metode pembuatan garis regresi dengan cara meminimalkan jumlah kuadrat jarak antara nilai Y yang teramati dan nilai Y yang diramalkan oleh garis regresi. Nah, model persamaannya seperti ini. Jadi Y sama dengan A plus BX. Nah, ini persamaan ya. Persamaan ini merupakan model deterministik yang secara sempurna atau tepat. Jadi model ini hanya untuk peristiwa alam, misalnya kemudian hukum gravitasi bumi gitu ya. Jadi fungsinya itu matematik sempurna, jadi bebas dari kesalahan. Nah, ketika penelitian kita itu berhadapan pada ilmu sosial, hubungan antara variabel ada kemungkinan atau ada kesalahan penyimpangan ya yang nggak pasti, artinya itu nilai X kemungkinan hasil dari nilai Y ya. Nah, maka persamaan yang tadi itu berubah dia menjadi seperti ini ya. Nah, Y A plus BX plus C. Kemudian Y variabel dependen, X-nya variabel independen. A itu intercept, perkiraan besarnya rata-rata variabel Y,
ketika variabel X itu 0. B-nya slope, perkiraan besarnya perubahan nilai variabel Y bila nilai variabel X berubah 1 unit pengukuran. Nah, sementara yang E-nya itu adalah error, ya, kesalahan atau nilai kesalahan. Nah, ini merupakan suatu selisih, ya, selisih antara nilai Y individu yang teramati dengan nilai Y yang sesungguhnya, ya, pada titik tertentu pada saat melakukan penelitian. Nah, berikutnya, nah ini sebenarnya kalau kita secara manual sudah, ya, sudah dilakukan di biostatistik. Berikutnya adalah kesalahan standar estimasi. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen melihat kesalahan standar estimasi, ya, kita lihat di tabel outputnya nanti, ya. Nah, kita lihat estimasinya itu di SE. Nah, yang mana di sini SE-nya nanti akan menunjukkan ketepatan persamaan estimasi untuk menjelaskan nilai variabel dependennya estimasi. Kemudian semakin kecil nilai SE, ya, nanti kalau misalnya output terlihat nilainya semakin kecil, ya, nilai SE semakin kecil, maka makin tinggi ketepatan persamaan estimasi yang dihasilkan. Nah, kalau sebaliknya semakin besar nilai SE, makin rendah ketepatan persamaan estimasinya. Nah, selanjutnya setelah kita menilai nilai SE, kemudian ada koefisien determinasi atau dilambangkan dengan R kuadrat. Nah, ini beda dengan tadi R kecil, ini R besar, ya. Nah, kuadrat ukuran yang penting dan sering digunakan dalam rangka analisis regresi. Di sini adalah koefisien determinasi atau dapat disimpulkan dengan R square. Nah, koefisien determinasi juga dapat dihitung dengan pengukuran nilai R, ya. Jadi kita lihat dari R-nya juga bisa. Nah, untuk ini formula, ya. Dengan formulanya itu R kuadrat sama dengan R kuadrat besar, sama dengan R kuadrat kecil. Nah, untuk koefisien determinasi berguna untuk mengetahui seberapa besar sih variabel dependen Y. Nah, kemudian dapat dijelaskan oleh variabel independen, ya, variabel X. Atau dengan kata lain, R square ini menunjukkan seberapa jauh variabel independen dapat memprediksi variabel dependen. Nah, semakin besar nilai R square, ya, semakin baik atau semakin tepat variabel independen memprediksi variabel dependen. Nah, besarnya nilai R square ini dinyatakan dengan nilai 0 sampai dengan 1 atau 0% sampai 100%. Nah, ini kita lanjut saja, ini sebagai contoh kasus, ya. Setelah dilakukan uji normalitas, kita akan menguji apakah ada korelasi antara umur dengan kadar kolesterol darah penderita CHD, ya, di rumah sakit M. Nah, ini sampelnya ada 30, ya. Teman-teman bisa mengerjakannya sama-sama dengan saya, ya. Silakan ambil atau download datanya di deskripsi video ini, ya. Sudah saya buatkan dengan tabel Excel. Nah, kita langsung saja, ya, mengolah datanya dengan cara SPSS. Pertama, entry data, ya, dari contoh tadi, ya. Nah, kita input datanya ini ke website SPSS dengan mengcopy paste aja pada Microsoft Excel, ya, dari Microsoft Excel, lalu kita copy paste pada website SPSS. Nah, untuk data umur, ya, kita bikin dulu variabelnya, ya. Sebelum kita copy paste, kita bikin variabelnya umur, ya, kita bikin variabel umur. Nah, untuk data nilai kolesterol, ya, kita bikin variabel kolesterol.
ya. Nah, untuk data BMI kita bikin variabel BMI ya. Nah, kemudian kita copy paste ya, data yang umur tadi kita input pada kolom umur ya, kolom variabel umur. Oke, seperti ini. Kemudian lanjut yang kolesterol, nilai kolesterol kita copy paste, kita pindahkan di variabel kolesterol ya. Nah, begitu juga dengan BMI ya. Oke, nah hasilnya seperti ini ya. Oke, nah selanjutnya kita lakukan uji normalitas ya, karena ini adalah salah satu uji prasyarat ya. Jika datanya sudah terinput semuanya ya, maka kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu melakukan uji prasyarat. Nah, pertama ya, sama-sama kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore. Pada kolom dependent list input variabel yang akan kita uji normalitinya. Jika kita pengennya salah satu ya, boleh silahkan pilih salah satu. Tapi kalau misalnya kita semuanya ingin kita uji normalitasnya ya coba kita masukin aja dulu semuanya ya. Setelah kita masukkan semuanya, klik plot ya, tandai steep and leaf ya, histogram dan normality plot whitelist-nya. Kemudian continue, kemudian oke ya. Nah, kemudian interpretasinya dilihat pada table test of normality. Nah, kita lihat nih, apabila data memiliki nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut normal ya. Nah, baik untuk nilai Kolmogorov-Smirnov ataupun Shapiro-Wilk. Nah, hanya saja perbedaan antara dua ini ya di sampelnya. Kalau misalnya kalau misalnya Shapiro-Wilk itu sampelnya kurang dari 50, kalau Kolmogorov-Smirnov itu lebih dari 50 ya. Kemudian selanjutnya kita uji korelasi, karena datanya sudah normal ya, ini normal hasilnya. Kemudian kita lanjut dari menu utama SPSS, klik analyze, kemudian koralis, kemudian pilih bivariate. Selanjutnya, setelah muncul menu bivariate correlation, kemudian pilih variabel yang akan kita uji ya, karena di sini kita akan menguji korelasi variabel umur dan kadar nilai kolesterol, maka kita lanjut masukkan ke kotak variabel. Kemudian untuk korelasi koefisiennya, silakan pilih apakah persen atau Spearman rank. Nah, tergantung pada uji prasyarat. Jika data berdistribusi normal, maka parametrik uji persen. Jika non parametrik data tidak normal, menggunakan Spearman rank. Karena data kita normal tadi, maka kita pilih parametrik uji persen ya. Selanjutnya klik OK, maka akan terlihat hasil outputnya. Kemudian ini hasil outputnya ya. Kemudian kita interpretasi, analisis hasil outputnya. Nah, tampilan analisis korelasi di sini berupa metrik antara variabel yang dikorelasi. Nah, informasi yang muncul di sini terdapat 3 baris ya. Ini yang perlu kita perhatikan ya teman-teman. 3 baris ini, yang baris pertama berisi nilai
korelasi ya yang kita bahas tadi, yang kita uraikan tadi di awal ya, bahwa korelasi itu dilambangkan dengan nilai R. Kemudian baris kedua penampilan ya, penampilannya itu nilai P ya, itu artinya P value-nya. Dan baris ketiga menampilkan nilai N atau jumlah data. Nah, pada hasil di atas ya yang tadi kita bahas sebelumnya itu kita lihat dari hasil outputnya bahwa nilai R kita minus ya, berarti dia negatif dengan angka 0,579 dengan nilai P-nya itu 0,001. Nah, kita review lagi nih yang tadi ya, teman-teman, bahwa ada 4 penilaian area kualitatif nilai korelasi ya. Kalau misalnya nilai R-nya itu 0,00 sampai 0,25, berarti tidak ada hubungan atau hubungannya itu lemah. Kalau misalnya nilai R-nya itu 0,26 sampai 0,50, berarti hubungan sedang. Nah, R-nya itu 0,51 sampai 0,75, berarti hubungannya kuat. R-nya 0,76 sampai 1,00, hubungan sangat kuat atau sempurna. Nah, karena hasil kita ini, hasil R-nya ini terlihat 0,579, dia berada pada 0,51 sampai 0,75, artinya hubungannya kuat ya. Nah, jadi dengan hasil negatif ya. Nah, jadi hasil negatif kita interpretasikan bahwa kita bikin kesimpulan yang dapat kita peroleh dari hasil output ini ya. Hubungan umur dengan kadar kolesterol menunjukkan hubungan yang kuat dengan hasil R minus 0,579 dan berpola negatif dengan tanda 2 bintang, maka dapat disimpulkan korelasi umur dengan kadar kolesterol memiliki korelasi yang tidak sebanding. Ya, berarti karena negatif tadi ya, berarti dia tidak sebanding. Semakin bertambah umur, semakin rendah kadar kolesterolnya. Karena itu, korelasi ini bermakna secara statistik dengan nilai p-value 0,001, artinya adalah ada hubungan yang signifikan antara umur dengan kadar kolesterol. Berikutnya itu kita akan menguji analisis regresi linear dengan menggunakan variabel umur dan kadar kolesterol. Ya, tadi karena ada hubungannya ya, sebab akibatnya. Nah, berarti kita lanjut ke regresi linear. Nah, lanjut ya, karena tadi melanjutkan dari korelasi, maka kita tidak lakukan uji prasyarat ya, maka langsung saja uji regresinya. Dari menu utama SPSS, klik Analyze, kemudian Regression, lalu pilih Linear. Setelah muncul menu Linear Regression, kemudian pilih variabel yang akan diuji. Isi variabel dependen dengan kotak dependen atau kolesterol ya, data kolesterol, dan kemudian masukkan variabel independen di kotak independen ya, di umur ya. Kemudian kita klik OK, maka akan terlihat output ya seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah terlihat outputnya, kita interpretasi ya hasil outputnya. Nah, dari hasil output ini
dapat diinterpretasikan dengan mengkaji nilai-nilai yang penting. Nah, di sini yang nilai yang penting itu adalah koefisien determinasi, ya, seperti yang kita uraikan di atas yang perlu kita perhatikan. Koefisien determinasi, persamaan garis, dan nilai p-value. Nah, untuk nilai R yang ditampilkan pada tabel model Sumari di sini merupakan nilai koefisien korelasi persen yang hasilnya sama dengan nilai analisa korelasi bivariat yang di awal, ya, yang dikerjakan sebelumnya tadi. Nah, tadi ya nilainya itu 0,579. Nah, kemudian di sini koefisiennya determinan, ya, koefisien determinasinya kita lihat pada nilai R square, ya, yaitu sebesar 0,336. Artinya persamaan garis regresi yang kita peroleh dapat menerangkan 33,60%. Nih, variasi kadar kolesterol atau persamaan garis yang diperoleh kurang baik untuk menjelaskan variabel kadar kolesterol. Selanjutnya kita lihat tabel output analisa ANOVA-nya, ya. Di sini nilai signifikasi dari ANOVA yang ditampilkan pada model persamaan garis, ya, yang kita peroleh ini sudah bermakna secara statistik, ya. Kita lihat dari nilai p-value-nya 0,001, ya. Nah, kita bandingkan dengan nilai alfa 0,05, ya, berarti lebih kecil dari alfa. Yang dikatakan bermakna, ya, secara statistik. Nah, kita simpulkan bahwa model regresi sederhana yang kita peroleh secara statistik memang bermakna. Nah, untuk persamaan regresi sederhana dapat dilihat pada tabel koefisien A, yaitu pada kolom B. Di sini dapat dilihat nilai konstan, ya. Nilai ini merupakan nilai intercept, ya, atau nilai A. Nah, di sini sebesar 447,693 dan nilai B-nya itu minus 2,775. Sehingga persamaan regresinya itu yang kita gunakan adalah Y sama dengan A plus BX, ya, di mana Y kadar kolesterol dan X-nya itu umur. Jadi kadar kolesterol 447,693 plus minus 2,775 ini adalah umur. Dengan persamaan ini, ya, kadar kolesterol dapat diperkirakan jika kita tahu nilai umur. Nah, ini umurnya kita pengen tahu umur yang 30 misalnya, ya. Kemudian uji statistik koefisien regresi dapat dilihat pada kolom signifikasi P, ya. Nah, ini nilai signifikasi P-nya di sini menghasilkan nilai 0,001, sehingga dapat disimpulkan bahwa HA diterima, yang artinya ada hubungan linear antara umur dengan kadar kolesterol dari nilai B, yang mana nilainya minus 2,775, yang artinya bahwa variabel kolesterol akan berkurang sebesar sebesar minus 2,775 bila umur bertambah setiap tahunnya. Nah, untuk penyajian datanya, ya, kita tampilkan seperti ini, ya. Buat judul tabelnya, kemudian masukkan nilai variabelnya, masukkan variabelnya, kemudian R kecilnya, ya, kemudian R besar kuadratnya berapa, kemudian persamaan garisnya dan p-value-nya, ya. Nah, untuk prediksi variabel dependen dengan nilai dependen tertentu, caranya seperti ini. Dari persamaan garis yang kita peroleh nilainya, kemudian
kita prediksi variabel dependen ya, yang akan kita prediksi adalah variabel kolesterol ya. Bila variabel independen umur diketahui, misalnya kita ingin mengetahui kadar kolesterol bila diketahui umurnya itu sebesar 30 tahun, maka caranya kadar kolesterol yang tadi hasilnya 447,693 kita tambahkan ya hasilnya ya minus 2,775 titik kurung umur ya. Nah, kemudian kadar kolesterol 447,693 plus ya minus 2,775. Nah, umurnya yang 30 tahun ya. Jadi hasilnya setelah kita jumlahkan ya itu memperoleh hasil 364,43. Nah, ini kita menggunakan persamaan ya, ini ya Y sama dengan A plus B X ya. Tuh. Nah, selanjutnya ingat ya teman-teman, prediksi ini tidak dapat menghasilkan angka yang dapat yang tepat ya, dia nggak bisa benar tepat angkanya ya, ini hanya prediksi. Namun perkiraannya tergantung dari nilai standar error of estimasi atau SEE yang besarnya adalah 41,99077. Nah, lihat di kotak model Sunari tadi ya. Dengan demikian variasi variabel dependen Z-nya SEE-nya itu nilai hitung dari tabel Z. Nah, ini kembali lagi kita kalau misalnya kita menggunakan koefisien intervalnya berapa ya, kalau misalnya kita menggunakan koefisien interval 95% ya, atau ketika kepercayaan 95% berarti alfanya itu adalah 0,05. Nah, jadi kalau misalnya alfanya 0,05 berarti Z alfanya berapa dengan tingkat kepercayaannya atau interval CI-nya itu 95. Jadi 1,96 ya dengan alfanya 0,05 atau koefisien intervalnya 95 gitu ya, sehingga variasinya itu 1,96 dikali 41,99077, jadi sama dengan plus minus 82,302. Jadi kadar kolesterolnya ya yang mana kita peroleh tadi dari persamaan ya, model persamaan Y sama dengan A plus 6 plus BX ya, kita peroleh hasil 364,443. Jadi plus minus kita ambil dari hasil Z alpha tadi ya, pengalihan Z alpha itu 82,302 ya. Jadi dengan tingkat kepercayaan atau koefisien intervalnya 95%, kadar HB untuk sampel yang berusia 30 tahun antara 282,141 sampai dengan 446,745 kadar kolesterolnya ya. Seperti itu ya teman-teman, semoga bisa diterima penjelasannya. Mungkin supaya lebih mendalami atau lebih memahami ya, silakan teman-teman mencoba kembali ya cara-caranya dengan latihan ini ya. Nah, di sini kita gunakan dua latihan. Latihan pertama ya khusus latihan individu, silakan tahap tadi diulangi ya dengan data yang sama. Nah, datanya silakan teman-teman download di deskripsi video ini ya. Kemudian latihan yang kedua itu buat kelompok ya, dari hasil survei relawan yang kita peroleh hasil yang kemarin ya, waktu tugas ANOVA. Kita lanjutkan ya untuk anak penderita stunting di Kota Tangerang pada minggu yang lalu itu kita lanjutkan. Ternyata data sampelnya
tadinya 20, ini ternyata melebihi ya, lebih, jadi ada 60 kasus stunting dan telah diperoleh data pendidikan orang tua dan juga data berat badan anak waktu lahir. Nah, selanjutnya ya silahkan dicari lagi ya berat badan ibu dan anaknya ya. Kemudian tampilkan tabel seperti ini ya. Kemudian ini adalah tugasnya. Baik, sekian penjelasan dan penugasannya ya, semoga bisa diaplikasikan, diterapkan ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.